yaitu tentang hakikat kebaikan dan hakikat dosa. Saya bacakan hadisnya. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, tentang kebajikan atau kebaikan, wal ithmi, dan tentang dosa. Faqala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia, wal ithmu ma haka fi sadrika, adapun dosa yaitu apa yang menggelisahkan hatimu, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau ada orang lain melihat engkau melakukannya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sahabat Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara. Perkara pertama tentang kebajikan, perkara kedua tentang dosa, ya. Tentunya niatnya agar bisa melakukan kebajikan dan untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Kebajikan tentu sangat banyak, ya. Segala perkara yang baik namanya kebajikan. Makanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, ya. Jadi namanya albir adalah lafal yang mencakup segala kebaikan, ya. Akan tapi tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang apa hakikat albir, apa hakikat kebajikan, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang spesial, yaitu albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, ya. Dan jawaban Nabi, albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia, mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu namanya haji bukan hanya sekedar wukuf di padang Arafah. Dalam praktek ibadah haji ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya, ada berihram, memakai kain ihram, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada menyembelih, ya, dan lain-lainnya. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan bahwasanya haji adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena rukun yang paling penting dalam ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal ada rukun-rukun yang lain, tawaf ifadah, ya. Ada juga ibadah-ibadah yang lain, kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah. Tapi Rasulullah SAW hanya menyebutkan wukuf di padang Arafah karena ini adalah rukun yang paling penting, ar-ruknur rakin, rukun yang paling penting. Sama juga tatkala Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah intisari ibadah, ya. Padahal ibadah banyak, tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan doa sebagai intisari ibadah. Kenapa? Karena doa adalah ibadah yang sangat penting. Sama halnya dengan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, albirru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Padahal kebajikan itu baik, kebaikan itu banyak perkara. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan husnul khuluq. Ini menunjukkan akhlak yang mulia adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada timbangan paling berat di hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Jadi kalau Anda ingin memiliki pahala yang besar, memiliki timbangan berat di akhirat kelak, maka perbanyak berakhlak mulia. Ya, seorang harus cerdas, berusaha mencari amalan-amalan yang timbangannya berat, ya, agar dia mendapatkan ganjaran yang besar di hari kiamat kelak. Di antara ibadah yang timbangannya sangat berat pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW juga bersabda, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imul qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat seorang yang rajin puasa sunnah dan rajin salat malam. Orang ini ada seorang dia tidak rajin puasa sunnah dan dia tidak rajin salat malam, tetapi dia berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia. Dengan akhlak mulianya tersebut, dia bisa menggapai derajat orang yang selalu salat malam dan selalu puasa sunnah. Ya, dan ini menunjukkan akhlak mulia itu ibadah tersendiri. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama, bahwasanya khuluqun hasanun ibadatun lidzatihi. Dia adalah ibadah tersendiri. Ya, dia adalah ibadah. Makanya
dengan akhlak yang baik bisa menggapai orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Bagaimana dia bukan merupakan ibadah? Sementara Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Kata Nabi SAW, ya, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Yang paling terbaik akhlaknya. Jadi saya ingin menekankan dalam kajian kita ini kepada ibu-ibu sekalian, kepada para hadirin dan hadirat, bahwasanya akhlak mulia itu ibadah yang agung. Ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma baca Quran, ya, bukan cuma puasa, ya bukan. Berakhlak mulia sama orang lain, sama orang tua, sama anak-anak, sama suami, sama teman, sama tetangga, itu ibadah yang sangat agung. Pahalanya besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan yang paling sempurna imannya yang paling berakhlak mulia. Dalam hadis yang lain kata Nabi, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majelisnya denganku, kedudukannya denganku pada hari kiamat, yang paling akhlaknya mulia. Nah, ini juga barometer. Kalau Anda ingin surganya dekat surga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia. Semakin tinggi akhlak Anda, semakin dekat surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.